Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Setianjani, mahasiswi Universitas Jember, program studi pendidikan matematika. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian selalu baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada dengan makan makanan yang sehat dan bergizi dan juga olahraga yang teratur. Selain itu, jika kalian tidak mempunyai kepentingan di luar, silahkan di rumah saja. Dan buat kalian yang mempunyai kepentingan di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Sering-sering cuci tangan, serta kalau perlu kalian membawa hand sanitizer. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian tetap semangat belajar? Ibu harap cita-cita kalian tidak surut, semangat kalian juga tidak surut dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Ibu paham bahwa pembelajaran jarak jauh ini sangat menyulitkan kita semua. Tapi Ibu harap dengan pembelajaran jarak jauh tidak membuat semangat kalian luntur. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar matematika untuk anak-anak SMP kelas 9, yang mana kita akan belajar di materi transformasi geometri. Transformasi geometri terdapat 4 subbab. Yang pertama ada refleksi, yang kedua ada translasi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat, yang terakhir adalah dilatasi. Dan untuk video kali ini, kita akan mempelajari yang namanya translasi. Sebelum kalian belajar di bab ini, Ibu harap kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Dimana bahan-bahannya di sini ada penggaris, pensil, dan juga buku. Ibu harap bukunya sendiri kalau bisa buku kotak ya, supaya mempermudah kalian untuk menggambar-gambar nantinya. Nah, kalau bahan-bahan ini sudah kalian siapkan, yuk, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Kita mulai pembelajarannya, semoga ilmu yang Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kalian. Translasi. Translasi sendiri mempunyai nama lain yaitu pergeseran. Oke, mungkin kalian masih bingung apa yang dimaksud dari pergeseran. Apakah kalian pernah bermain permainan seperti ini? Ibu yakin kalian sudah pernah main yang namanya prosotan. Iya, prosotan. Lalu apa hubungannya prosotan dengan translasi? Prosotan jelas ada hubungannya dengan translasi. Ketika kalian bermain prosotan, yang kalian awalnya berada di atas, lalu kalian meluncur ke bawah. Nah, dari kegiatan tersebut, itu juga mengalami pergeseran. Karena yang awalnya kalian berada di titik puncak, berada di titik paling ujung. Nah, itu yang dimaksud dari pergeseran itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke animasinya sendiri. Untuk animasinya kalian bisa lihat di sini terdapat gambar jajak genjang. Gambar jajak genjang tersebut mengalami translasi oleh titik tertentu yang dihasilkan jajar genjang bayangan. Jadi di situ ada jajar genjang A, B, C, D, lalu dia mengalami pergeseran dan dijadikan jajar genjang bayangan dengan titik koordinat A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, pergeseran itulah yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Simak videonya sampai habis ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai translasi, yang mana translasi mempunyai nama lain pergeseran. Yang dimaksud dari translasi adalah dia merupakan salah satu jenis transformasi yang bergeser dalam sebuah objek ke suatu arah tertentu. Nah, jadi di sini yang dimaksud dari bergeser adalah ketika kita mempunyai titik A 3,2 dan akan digeser sejauh n, m. Jadi untuk di kotak biru ini, ketika kita mempunyai titik x, y ditranslasikan sejauh n, m, maka pergeseran ini berarti ketika untuk n, dia mempunyai dua kemungkinan, yaitu n-nya positif dan n-nya negatif. Ketika n-nya positif, dia akan bergeser ke kanan, dan n-nya negatif, dia akan bergeser ke kiri. Nah, jadi untuk yang n positif dia akan bergeser ke kanan dan n negatif dia akan bergeser ke kiri. Begitu pula juga dengan m-nya, yang mana m-nya juga mempunyai dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Ketika positif dia akan bergeser ke atas, dan ketika negatif dia akan bergeser ke bawah. Nah, jadi untuk contohnya adalah
Berapa titik bayangan 3,2 titik A 3,2 yang ditranslasikan terhadap T 2,4. Jadi di sini sudah ada titik A 3,2. Nah, ini nanti akan digeser sejauh 2,4. Jadi untuk posisi 2 ini itu N dan posisi 4 ini adalah M. Kalian jangan bingung dengan simbol baru yang di sini N sama M. Ini penempatannya masih sama saja. Jadi untuk N ini sebenarnya tempat untuk X dan M ini Y. Tapi ketika kita menggunakan X, Y juga, nanti kita akan bingung untuk membedakan mana yang titik, mana yang pergeserannya. Sehingga di sini diubah simbolnya menjadi N, M. Nah, di sini diketahui N-nya 2, sehingga 3 akan digeserkan sejauh 2. Jadi 3 ini akan digeserkan sejauh 2. Nah, ketika digeserkan kedua, dia akan berada di titik 5,2. 5,2, tapi ini bukan hasil bayangan dari A. Kita masih mempunyai pergeseran 4, yang mana 4-nya di sini positif. Kalau positif sesuai syaratnya, dia akan ke atas. Sehingga 2, yang awalnya tadi Y-nya 2, ditranslasikan terhadap 4, maka dia akan ke atas 4, sehingga dia berhenti di titik 5,6. Nah, maka dari itu 5,6 inilah yang merupakan titik bayangan dari titik A itu tadi. Nah, dari penjelasan ini melalui gambar itu bisa kita temukan untuk rumus translasinya adalah ketika kita mempunyai titik A dalam kurung X, Y yang akan ditranslasikan sejauh N, M, maka rumus yang diperoleh itu X ditambah N, Y ditambah M. Coba kita masukkan soal ini ke dalam rumusnya. X-nya tadi adalah 3, untuk N-nya adalah 2. 3 ditambah 2 hasilnya 5, benar 5, dan di sini untuk X-nya sendiri bernilai 5. Untuk Y-nya, di sini ada 2 dan ditranslasi sejauh 4. Sehingga 2 ditambah 4 hasilnya 6. Apakah benar Y-nya 6? Dan ternyata memang benar, untuk sumbu Y di sini berada di titik 6. Sehingga pertemuan antara 5,6 itu menghasilkan titik di sini. Nah, itulah yang disebut dari translasi. Sekarang ada contoh soal lagi. Berapakah titik bayangan P 4,-3 yang ditranslasikan terhadap T negatif 1,2? Nah, kita gambarkan dulu titik P-nya, yang mana titik P-nya berada di sini. Karena di sini X-nya adalah 4, berarti di sumbu X itu 4 dan di sumbu Y negatif 3. Sehingga pertemuannya di sini untuk titik P. Nah, setelah itu kita akan translasikan sejauh negatif 1,2. Untuk yang N ini negatif 1. Sehingga untuk titiknya sendiri sumbu X-nya akan bergeser ke kiri karena negatif 1 dan bergesernya sebanyak 1. Sehingga bayangannya akan di sini. Nah, setelah itu kita masih ada titik yang Y, di mana Y-nya negatif 3 dan akan ditranslasikan sejauh 2. 2-nya positif, sehingga untuk M ketika positif dia akan bergeser ke atas, sehingga dari titik ini dia akan bergeser ke atas sejauh 2 dan dia akan berhenti di 3, negatif 1. Sehingga untuk titik P aksennya sendiri didapat 3, negatif 1. Sekarang kita coba ke rumusnya, di mana untuk rumusnya sendiri di sini sudah ada 4, negatif 3. Lalu ditranslasikannya negatif 1,2, lalu kita masukkan ke rumus saja. 4 ditambah negatif 1 hasilnya 3, dan negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Sehingga hasil antara rumus dan gambar ini valid. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di mana contoh soal nomor 2 itu ada titik P, yang mana titik P-nya itu negatif 6,4. Yang akan ditranslasikan sejauh 3, negatif 4. Sekarang kita coba dulu taruh untuk yang P. Oh, di sini titik S. Maaf, ini maksudnya S negatif 6,4. Di sini tempatnya. Lalu akan ditranslasikan 3, negatif 4. Kita fokus ke X-nya dulu, di mana di sini X-nya negatif 6 akan ditranslasikan sejauh 3.
Tiganya positif sehingga dia bergerak ke kanan dan akan berhenti di sini. Nah, untuk berhenti di sumbu X-nya negatif 3. Untuk Y-nya, dia berada di 4 awalnya, lalu akan ditranslasikan terhadap negatif 4. Jadi untuk Y awalnya di sini 4, sumbu Y-nya 4, dan dia akan ditranslasikan sejauh negatif 4. Sehingga di sini dia, karena M-nya itu negatif 4, maka dia akan bergeser ke bawah dan bergeser sejauh 4, sehingga dia akan berhenti di negatif 3,0. Maka disinilah untuk S aksennya itu berada di koordinat negatif 3,0. Sekarang kita lihat di rumusnya apakah benar. Ternyata benar ya, untuk X aksennya di sini negatif 3,0. Ini membuktikan sekali lagi bahwa rumusnya ini memang valid. Sekarang kita lanjut ke contoh soal lagi. Untuk jajar genjang di sini mempunyai koordinat A, B, C, D, yang mana ada koordinat A berada di titik negatif 6,2, B-nya negatif 3,2, C-nya negatif 2,5, dan D-nya negatif 5,5. Nah, titik-titik tersebut akan ditranslasikan oleh 8, negatif 1. Dan di sini yang ditanyakan adalah bayangan dari jajar genjang ABCD. Berarti sekarang langkah pertama kita adalah menggambarkan dulu tiap koordinat A, B, C, D-nya. Jadi untuk A-nya dia berada di sini, untuk B-nya, untuk C, dan untuk D. Nah, titik-titik ini sudah Ibu gambarkan, sehingga kita tinggal menyatukannya saja sehingga didapatlah bangun jajar genjang. Yang mana bangun ini akan ditranslasikan oleh 8, negatif 1. Dan kali ini kita akan mengerjakannya menggunakan rumus saja, langsung menggunakan rumus. Jadi untuk titik A, dia negatif 6 akan ditranslasikan sejauh 8. Sehingga negatif 6 ditambah 8 hasilnya 2. Dan untuk Y-nya 2 akan ditranslasikan sejauh negatif 1. Sehingga 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1. Nah, inilah hasil dari A aksennya atau bayangan dari A. Nah, kita lanjut ke B, yang mana B terdapat di titik negatif 3,2. Masih tetap ya untuk titik translasinya. Sehingga di sini kita langsung masukkan saja ke rumus. Negatif 3 ditambah 8 itu hasilnya 5. Dan untuk 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1. Sehingga untuk koordinat B aksennya berada di sini. 5, sumbu X-nya 5, dan 1 untuk sumbu Y. Sekarang kita lanjut ke yang C. Untuk yang C berada di koordinat negatif 2,5. Negatif 2 akan ditambahkan dengan 8, dan 5 akan ditambahkan dengan negatif 1. Sehingga negatif 2 ditambah 8 hasilnya 6, dan 5 ditambah negatif 1 hasilnya 4. Yang mana C aksennya berada di sini. Jadi untuk X-nya itu 6, dan untuk Y-nya itu 4. Sekarang kita lanjut ke D, yang mana D itu ada di koordinat negatif 5,5, yang akan ditranslasikan sejauh 8, negatif 1. Sehingga kita langsung masukkan saja untuk negatif 5 ditambah 8 hasilnya 3, dan untuk 5 ditambah negatif 1 hasilnya 4. Sehingga kita taruh titiknya di bidang koordinat, sehingga D aksennya berada di sini. Dan coba kita satukan dari kesemua titik itu, dia menjadi bangun jajar genjang. Nah, jadi ini ya pergeseran yang terjadi dari bangun jajar genjang ABCD. Sehingga bisa kita simpulkan koordinat bayangan dari jajar genjang ABCD adalah A aksennya 2,1, untuk B aksennya 5,1, untuk C aksennya 6,4, dan D aksennya 3,4. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga sedikit ilmu yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf